Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Ahmad Reza Al-Muta'ali, NIM 2407011101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan pokok pembahasan tasawuf aswaja. Pengertian tasawuf. Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam, di samping ilmu akidah dan ilmu fikih. Adapun arti dari tasawuf, para pengkaji ilmu tasawuf berbeda pendapat terkait asal-usul kata tersebut. Di antaranya adalah kata tersebut berasal dari sofa atau bersih, sufah atau teras, sopiah yakni bahasa Yunani yang berarti hikmah, suf yang berarti kain wol. Secara istilah, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui sifat-sifat hati, baik sifat yang terpuji ataupun yang tercela, cara membersihkannya dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dari cara untuk suluk atau perjalanan spiritual kepada Allah Ta'ala. Sejarah perkembangan dan macam-macam tasawuf. Esensi tasawuf sudah ada pada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menyatakan kepada Rasulullah SAW tentang makna Islam, iman, dan ihsan. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, makom, fana, dan bako, dan istilah-istilah tasawuf lain. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf amali. Pada abad pertama dan kedua Hijriah, tasawuf merupakan amaliyah ibadah pendekatan diri kepada Allah. Pada periode ini, para sufi belum memberi perhatian tentang mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan tahap-tahap suluk. Yang kedua, tasawuf ahlaki atau sunni. Tasawuf ahlaki muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan-keadaan hati dan proses suluk. Perhatian mereka dalam sisi akhlak sangat mendalam, sehingga mereka membuat metode untuk bermakrifat dengan zuk atau intuisi. Mereka beranggap untuk dapat bermakrifat kepada Allah, setidaknya seorang sufi harus bertahalli atau membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti dendam, hasud, sombong, riya, dan cinta dunia, dan lain-lain. Lalu bertahalli menghiasi hati dengan sifat-sifat baik seperti sabar, syukur, zuhud, tawakal, muhabbah, syauq, ridho, dan lain-lain. Sehingga tatkala hati merasa telah jernih, mereka dapat merasakan tajalli, ketersingkapan hati, sehingga dapat bermakrifat secara atas wujud Allah. Dalam periode ini, mereka mulai membahas tentang hubungan antara Allah dan manusia dengan Allah. Dari tasawuf ini melahirkan tasawuf sunni, yaitu tasawuf yang setiap pandangan mempunyai landasan Al-Quran dan As-Sunnah dengan jelas. Dengan kata lain, tasawuf ini selaras dengan syariat. Di antara tokoh yang menjadi representasi tasawuf ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Setelah tasawuf sunni ini juga sekaligus menjadi pembeda dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang
mencampur adukan zuk dengan pandangan-pandangan akal dan mengistilahkannya dengan istilah-istilah filsafat. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menuliskan bahwa Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menulis bahwa tasawuf ini mempunyai 4 hal pokok yang diperhatikan oleh pengikutnya. Yang pertama, mujahadah dan perkara yang dihasilkan darinya, yaitu zuk, institusi, wujud, perasaan, dan introspeksi diri. Yang kedua, kasaf atau ketersingkapan dan hakikat perkara-perkara gaib seperti sifat-sifat ketuhanan, arsy, kursi, malaikat, wahyu, nabawuh, ruh, dan asal-asal alam raya. C. Bertindak di alam raya dengan berbagai macam-macam karomah. Yang keempat, syad atau lafaz-lafaz yang menjanggalkan yang secara lahiriah adalah wahm atau sangkaan yang salah. Tasawuf ini sering bertentangan dengan fikih, sebab pandangan-pandangan tasawuf ini secara zahir sering bertentangan dengan akidah syariat, seperti pandangan tentang wahdah al-wujud, qutbiyah, wahdah al-adyan, dan lain-lain. Di antara tokoh-tokoh tasawuf ini adalah Asy'arawardi, Al-Muqtul, Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, dan Ibnu Farid. Pokok pembahasan dalam tasawuf aswaja adalah perbuatan-perbuatan hati dan indera dari segi cara mensucikan dan menjernihkan. Manfaat mempelajarinya adalah dapat membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan dapat bermakrifat kepada Allah dengan zuk, dan selamat di akhirat dengan keberuntungan dan keridhaan dari Allah Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.